Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung Bungin 1 dan Bapak Ibu Guru SDN Tanjung Bungin 1 yang insya Allah sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya untuk mendiseminasikan modul 1.4 ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang memenuhi undangan saya untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi praktik baik ya untuk mendiseminasikan modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nurlaila Ratnasari. Saya salah satu guru di SDN Tanjung Bungin 1. Saya juga saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang. Di sini tujuan saya mendiseminasikan budaya positif ini, yang pertama, memang tugas saya berbagi praktik baik atau aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Dan sedikit ilmu jika kita bagi maka dia akan bermanfaat. Tapi kalau ilmu kita pendam sendiri itu tidak ada manfaatnya. Makanya di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk melaksanakan kerjasama dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Kenapa? Karena dalam budaya positif, kalau kita lakukan sendiri maka tidak akan tercipta. Kita butuh adanya kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebelum ke budaya positif materinya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada dasarnya anak-anak itu sudah memiliki dasar dari sejak lahir. Jadi tugas kita di sini itu hanya menuntun. Seanak itu bukan seperti lembar kertas kosong yang bebas kita coret-coret, tapi anak itu lahir sudah ada coretan samar dasarnya itu. Tinggal tugas kita yang bagus kita tebalkan, yang buruk kita samarkan, seperti itu. Jadi dia itu sudah ada kodratnya sejak lahir. Seperti misalkan, oh dia takdirnya sudah jadi dokter. Dokter seperti apa sih yang kita inginkan? Apakah dokter yang sombong? Seperti itu kan? Jadi kita bagaimana tuh anak bisa jadi dokter, tapi dokter yang sosialnya bagus, terus punya rasa tanggung jawab, terus orangnya beretika, seperti itu. Terus pendidikan itu juga diibaratkan seperti lahan pertanian. Nah, sekolah ini adalah lahannya, dan anak-anak itu adalah bibit istilahnya atau padi, dan kita sebagai guru adalah petani. Bagaimana biar padi itu tumbuh subur, ya kan? Bagaimana cara mengolahnya? Padi akan tumbuh tetap jadi padi, nggak mungkin dia jadi jagung, ya kan? Tapi bagaimana kita cara mengolah padi itu akan tumbuh subur, dipupuk, diairi yang cukup, seperti itu, agar tumbuh menjadi padi yang unggul. Sama seperti anak-anak kita. Kita kasih hal-hal yang positif,
baik seperti itu. Tapi kita nggak bisa mengubah dasarnya, hanya kita memperbaiki. Ya, dia menuntun itu apa? Sama artinya dengan membimbing, mengarahkan. Ya, tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Contohnya apa? Budaya positif di sekolah kita. Contohnya kalau pagi kita beri sapa ke anak-anak, gitu kan. Terus anak-anak salim, itu budaya positif. Terus berbaris di depan kelas, itu juga termasuk contoh budaya positif. Berdoa sebelum dan sudah belajar, itu juga budaya positif. Berarti secara tidak sadar kita tuh sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini konsep utama budaya positif ada 7 ya. Di sini saya mendapatkan materi di modul 1.4 tentang konsep utama budaya positif. Ada 7 poin yang saya ikuti selama 2 minggu. 7 ini selama 2 minggu. Dan di sini saya harus menjelaskan kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan terpenuhi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Karena saya juga baru dengar ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita memfasilitasi bagaimana caranya kelas kita itu bikin anak itu merasa aman, nyaman. Jadi untuk motivasi dia belajar. Kalau anak sekolah takut diancam sama temannya, ya kan? Takut dibully seperti itu. Jadi dia merasa tidak aman. Kalau dia udah punya perasaan takut, otomatis bagaimana mempengaruhi belajarnya kan? Kalau dia ke sekolah aja udah merasa takut. Terus gimana kita menciptakan suasana nyaman di kelas gitu. Jadi kita juga sebagai guru harus bisa mengkondisikan kelas bagaimana anak merasa aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Terus di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kontrol guru terhadap siswa, biasanya guru itu kan kalau anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Kita nggak tahu alasannya. Ya udah kamu di luar aja, gitu kan? Karena kecewa kita kan biasanya. Nah, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Besok kalau kamu terlambat lagi, kamu nggak boleh masuk kelas ya, gitu kan? Kita kontrol anak. Jadi anak itu ada rasa takut. Selanjutnya, nah di sini contohnya tadi berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, si A itu tugasnya adalah mengepal salah satu tangannya yang di dalam kepala ini ada sesuatu
sampai bisa juga dia mengancam, menghardik gitu kan. Bagaimana dia berusaha caranya biar si A itu membuka kepalanya. Kira-kira dia akan membuka atau tidak? Si A nya buka. Apa alasan dia membuka? Karena dia takut. Oke, karena dia merasa takut dia diancam gitu kan. Emang kebanyakan anak itu gitu ya. Apalagi kalau yang senior gitu kan, dia diancam, dibully, ketakutan aja adik-adiknya. Nah, dia akan membuka. Jika dia membuka, berarti dia membuka dirinya untuk dikontrol orang lain. Jika dia berhasil mempertahankan kepalanya, berarti dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau dia membuka, berarti seperti layaknya kita itu kan pas keseringan mengontrol anak, ya kan? Coba duduk yang rapi, perhatikan ibu mau menjelaskan, gitu kan? Kita udah rapi, udah jelasin, bla 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 bla. Paham nggak? Enggak Bu, gitu, ya kan? Kebanyakan gitu, karena memang dia belum bisa membuka, belum artinya paksaan gitu. Jadi kontrol kita yang mengontrol, bukan dari diri sendiri. Ada juga misalkan contoh kejadian anak berantem berdua, bapak-bapak. Oke, sini kamu berdua, minta maaf. Udah aku dirasa di hatinya, saya belum puas Bu, saya belum selesai gitu. Tapi saya udah disuruh minta maaf, gitu kan? Artinya guru kan yang mengontrol, padahal dia sendiri merasa belum puas dengan ya ada rasa dendamnya lah, gitu kan? Tapi kita maksa kamu minta maaf tanpa kita mengetahui apa latar belakang. Jadi seperti itu guru mengontrol siswa. Nah, di sini ilustrasi kontrol yang seperti tadi, ilustrasi guru mengontrol murid yang seperti tadi, perkelahian antar murid, kita memaksa dia untuk berdamai meskipun dua di antara mereka itu merasa belum puas, merasa belum selesai permasalahannya, tapi kita dipaksa untuk berdamai. Artinya tuh belum timbul dari hati dia itu untuk saling memaafkan karena paksaan dari siapa? Dari guru. Itu adalah guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ayo dong, biasanya kita kan, ayo dong kamu seperti si A, dia orangnya rajin, pinter. Kamu mah males banget, pinter, suka begitu kan? Kita suka membandingkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan murid itu bisa mencontoh, padahal dia merasa malah istilahnya kan dibanding-bandingin, mentang-mentang gitu kan? Menurut kita padahal menurut kita itu hal yang baik. Ayo dong kamu tuh kayak dia dong, gitu kan? Dia mah pinter, rajin, orangnya nggak pernah telat, gitu. Itu penguatan positif yang efektif dan bermanfaat menurut kita, tapi belum tentu. Yang ketiga, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kritik membuat orang merasa bersalah. Kita ke siswa biasanya, kamu kenapa sih gitu? Ibu kecewa banget sama kamu. Kan anak merasa bersalah kan? Nah, itu dapat menguatkan karakter, tapi itu belum tentu. Sering banget kita melakukan tanpa kita sadari, kita itu melakukan anak merasa bersalah. Misalkan kamu nggak kasihan emang sama orang tua kamu, mana boleh ngojek buat kamu sekolah, tapi kamu di sekolah malah main-main seperti itu. Emang kamu nggak kasihan? Kan timbul rasa bersalah kan? Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya kita, guru ke murid, kita selalu memaksa. Duduk yang rapi, dengarkan ibu. Kita memaksa kan? Meskipun dia duduk yang rapi, terpaksa itu dia. Oh, dengarkan ibu mau menjelaskan. Paham? Enggak. Karena memang dia belum siap, tapi kita paksa. Yang poin kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Disiplin itu apa sih? Ada yang bisa berpendapat disiplin ya? Teratur. Oke, disiplin itu teratur. Ada lagi yang bisa berpendapat
di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini penemuannya. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul nggak kalau ada kata disiplin itu merasa kurang nyaman? Contohnya, kita mau masuk ke bank, aturannya adalah pakai masker. Ya, nyaman nggak? Enggak. Kebanyakan nggak nyaman, maaf. Ya kan? Kayaknya disiplin itu cenderung tidak membuat nyaman. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh lain lagi ada disiplin yang membuat kita merasa tidak nyaman. Contoh lain, contohnya pakai helm. Ya, pakai helm kalau jalan. Ini padahal pakai helm puyeng, ada yang merasa kan dia berat, pakai helm. Tapi ya aturan itu ada aturan untuk keselamatan. Ya memang kalau kata disiplin, kata kecek disiplin harus datang tepat waktu. Ada yang terlibat ini ya. Memang kata disiplin itu ya menyeramkan gitu ya. Selanjutnya disiplin adalah dari sini pengertian disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Contohnya tadi, pakai helm, aturan pakai helm. Nah, kamu pakai helm ya kalau pergi jauh. Nanti ditangkap polisi kalau pakai helm. Padahal nilai kebajikannya itu bukan ditangkap polisi, tapi untuk keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah nilai kebajikan. Jadi kita kebanyakannya seperti itu. Oh enggak, kalau naik motor pakai helm nanti ada polisi. Jadi kayak takut ditilang. Jadi alasannya seperti itu kalau kebanyakan. Tapi padahal nilai kebajikannya itu adalah untuk keselamatan. Kamu pakai masker ya? Pakai masker. Untuk apa nilai kebajikannya pakai masker? Untuk kesehatan, ya kan? Seperti itu. Nah, nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita sudah sampai ke poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga penting untuk kita seorang pendidik untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar dari anak-anak didik kita ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Pertama, survival, yaitu kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar anak-anak kita. Oh, kenapa dia nggak ke sekolah? Alasannya apa? Oh, rumahnya kebanjiran. Nggak mungkin kan rumah kebanjiran dia ke sekolah, seperti itu. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu cinta kasih atau diterima. Nah, cinta kasih, anak-anak itu butuh yang namanya kasih sayang, ya, perhatian dari gurunya. Kadang ada anak yang pakai baju baru,
iya ini sepatu baru gitu. Dia merasa pengen diperhatikan sama guru gitu. Kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta kasih atau diterima atau mendapatkan sebuah perhatian. Sama seperti halnya kita juga pengen diperhatiin sama pemimpin. Oh, kebutuhan kita apa sih, seperti itu kan ya. Terus yang kedua, kesenangan. Nah, contohnya kebutuhan kesenangan itu, nah kayak belajar itu biasanya kita kebanyakan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Apa kata guru? Ya kan? Ayo bikin kelompok, kerjakan tugas ini. Itu biasanya. Nah, kita tanpa kita memperhatikan kesenangan dari anak. Oh, anak ini senangnya apa sih? Apakah dia senang membaca buku? Apakah dia senang bercerita? Ya kan? Nah, kita harus bisa mengetahui kesenangan masing-masing anak kita. Misalkan, Bu, saya sukanya senangnya belajarnya kelompok, gitu. Bu, saya senangnya belajar sendiri. Itu juga harus kita perhatikan agar meskipun kita memberikan pembelajaran sesuai kesenangan masing-masing, tetap mencapai tujuannya itu sama seperti itu. Itu kebutuhan kesenangan anak. Terus yang keempat, kebebasan. Bukan berarti bebas sebebasnya mereka itu ya. Artinya di sini kebebasan itu siswa bisa bebas memberikan pendapatnya seperti itu. Jadinya dalam ini khusus dalam pembelajaran, jadi dia punya kebebasan memberikan pendapat. Bu, saya pengen belajarnya kelompok, oke kita belajar kelompok. Bu, saya pengen kita belajarnya di luar, Bu, ya, memberikan pendapat kan? Oke kita belajar di luar. Artinya dia punya kebebasan untuk menentukan strategi pembelajaran juga seperti itu. Terus yang kelima, penguasaan. Biasanya di sini anak yang kelas besar biasanya ya penguasaan, tapi semuanya juga kebutuhan dasar manusia itu dia pengen merasa didengar. Itu saya jadi pemimpin gitu loh. Jadi penguasaan seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kasus, kita belajar dari kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Agus. Kalau kita jadi Bu Ria, apa yang akan kita lakukan? Tuh si Agus tuh jahil banget makanan orang di kepala. Menegur. Kita biasanya akan menegur. Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Banyak sekali alasan pasti ya. Banyak sekali alasan. Mari kita bahas. Kemungkinan Agus itu memiliki 3 kebutuhan yang tadi, kebutuhan dasar ya. 3 kebutuhan manusia. Kita panjang dari 3 kebutuhan ini dari masalah si Agus. Kemungkinan itu kan kebutuhan dasar, bisa jadi Agus itu lapar karena nggak sarapan, ya kan? Kita mendatang-datang panggil, kita hukum karena jahil, gitu kan? Tanpa kita ketahui apa sih sebenarnya kebutuhannya si Agus, latar belakangnya. Bisa jadi si Agus itu lapar karena dia tidak sarapan, karena orang tuanya tidak masak, ya kan? Bisa kan seperti itu. Terus yang kedua, kebutuhan perhatian. Teman Agus jadi perhatian Agus, Agus kasihan ya, dia nggak bawa sarapan. Timbul kan rasa perhatian ke teman, dari teman ke Agus. Terus yang ketiga, kebutuhan apa nih? Power, pemimpin. Dia merasa hebat. Biasanya anak yang suka gayain orang tuh merasa paling hebat. Dia merasa paling hebat karena temannya jadi takut dan nurut keinginan dia. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Agus bosen sama emaknya dikasih roti lagi. Dia tuh pengen kayak teman-temannya dimasakin mie seperti itu ya.
dibawain menu yang lain. Jadi dia pengen bebas, istilahnya bebas memilih gitu. Tapi dalam ibunya dia dibawainnya roti lagi nggak berubah-ubah gitu. Itu kebutuhan kebebasan. Untuk yang poin kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Kenapa Gus? Saya senang aja tuh bikin dia nangis, gitu kan? Senangan kan? Dia lucu Bu kalau lagi marah, saya itu kesenangan. Saya tuh merasa senang kalau bikin temennya nangis loh, temennya marah-marah, itu kebutuhan kesenangan. Hiburan buat dia. Dia merasa mungkin kita senang aja gitu. Banyak seperti itu di kita ya, kan banyak. Di kelas saya ada sih. Nah, poin keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan atau teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya motivasi perilaku manusia, misalkan kita datang pagi-pagi, kenapa? Karena takut dihukum sama bapak, ya kan? Itu motivasi apa? Karena kita takut dihukum. Datang apa pagi? Takut ditegur sama bapak, gitu kan? Nah itu motivasi eksternal dari luar. Karena kita takut dihukum, takut ditegur. Gitu juga dengan anak. Datang pagi-pagi kan Bu Ella mana lagi, gitu. Kita ngomelin Bu Ella, gitu. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Dan untuk mendapatkan imbalan, biasanya ada di sini ibu bapak suka memberikan imbalan nggak ke anak-anak? Hadiah gitu. Oh, yang nilainya bagus dikasih hadiah, tenang pasti ya. Saya juga pernah sih seperti itu. Ya pernah, tapi pernah melakukan. Nah, jadi anak itu nilainya biar bagus kan, kita dapat hadiah dari ibu, dari bapak gitu kan. Nah itu motivasinya motivasi apa? Karena hadiah kan? Motivasi eksternal, masih dari luar. Nah, di sini ada motivasi yang dari diri sendiri, yaitu motivasi internal. Saya melakukan itu ya karena saya sadar, misalkan kita datang pagi ke sekolah, ya emang karena kewajiban kita sadar ya kan, dari diri sendiri. Kalau kita ingin anak kita disiplin, maka kita juga harus mencontohkan disiplin seperti itu untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi internal. Nah inilah yang sebagai tujuan dari disiplin positif. Artinya motivasinya dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita akan mendapat pujian itu, tapi lahir dari hati kita. Di sini ada sebuah kasus ya. Di sini ada kasus hukuman dan sanksi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju enggak? Tidak. Kira-kira apa alasannya? Karena dia bikin malu IPA kan? Ya. Nanti IPA merasa malu kan? Di depan ibu seperti itu. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi?
diskusi. Hukuman itu identitasnya bisa identitas gagal ya. Biasanya hukuman itu terjadi spontan. Kamu terlambat, ya udah silakan keluar lagi. Yang beda konsekuensi sama restitusi. Apa perbedaannya? Oh iya, nanti kita akan ada tanya jawab. Nah, saya mau jelaskan hukuman dulu sedikit. Nah, hukuman itu biasanya dia terjadi secara spontan. Misalkan tadi saya contohkan dia datang terlambat, oke? Kamu terlambat silakan di luar tanpa kita mengetahui alasan, ya kan? Padahal anak itu rugi 2 kali kalau seperti itu. Udah dia terlambat, terus disuruh di luar lagi. Ketinggalan pelajarannya yang nambah banyak kan? Nah, kalau konsekuensi itu biasanya sebuah dibilang hukuman tapi sesuai dengan pelanggaran. Biasanya kita misalkan terlambat lari di lapangan 5 kali. Terlambat sama lari di lapangan ada hubungannya enggak? Enggak. Nah, kalau konsekuensi kamu terlambat, oke silakan masuk, tapi kamu tidak istirahat karena sudah ketinggalan beberapa menit. Jadi dia harus mengejar ketinggalan pelajaran. Itu konsekuensinya. Berhubungan dengan kesepakatan kelas nggak Bu kalau konsekuensi tersebut? Konsekuensi tersebut, iya biasanya dia berhubungan kesepakatan kelas. Kita misalkan jaga kebersihan, dia membuang sampah sembarangan, otomatis dia harus membersihkan. Itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu berhubungan dengan apa yang dilanggar. Biasanya kalau hukuman itu kamu mencontek ya, ketahuan mencontek, silakan kamu keluar. Nggak ada hubungannya kan? Dia mencontek dengan dia suruh keluar. Apa faedahnya? Nggak ada. Tapi kalau konsekuensi itu sesuai contoh kayak tadi konsekuensi. Anak dia datang terlambat 15 menit, maka jam istirahatnya berkurang 15 menit. Khusus untuk siapa? Untuk yang terlambat. Itu konsekuensinya. Misalkan kamu mencoret dinding, konsekuensinya silakan bersihkan. Seperti itu. Biasanya kita kalau ada anak mencoret dinding, kamu bersihin WC, nggak nyambung kan? Kalau dia bersihin WC berarti hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia bersihkan apa yang dia lakukan. Berarti lebih bagus diberikan konsekuensi ya Bu daripada. Iya, memang seperti itu konsekuensi. Konsekuensi ini kan identitas sukses maksudnya. Ke identitas sukses. Kalau hukuman itu maksudnya ke identitas gagal. Identitas sukses ini disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan bahas ke restitusi. Sudah mulai jenuh ya? Oke, kita SBY sebentar. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Saya bilang siang, tepuk 2. Saya bilang sore, tepuk 3. Kalau malam, jangan tepuk karena malam itu mengganggu bersih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk malam. Oke, berarti pasti konsentrasinya pasti oke. Nah, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Membaca nggak ya? Enggak. Oke, saya akan bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah.
lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman. Iya, Anda terlambat sama itu. Iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Ya, oke. Berarti sudah ini ya, sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, coba saya satu lagi pertanyaan. Diminta lari 3 kali di lapangan karena terlambat ada pelajaran olahraga. Konsekuensi atau hukuman? Biasanya hukuman ada konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi, tapi sebenarnya itu kayaknya konsekuensi. Karena biasanya kalau kita belajar olahraga untuk pemanasan itu kan berlari. Karena dia terlambat, ya. Ada dia terlambat, oke kamu lari dulu deh sama 3 kali, gitu kan? Tapi nggak ada bunyi juga sih Bu, kan itu dia terlambat Bu. Tapi kan dia udah terlambat karena tidak mengikuti pemanasan. Jadi konsekuensinya kamu pemanasan dulu. Enggak sih, kalau saya pemanasan kan bukan hanya lari saja. Oke, ceritanya ini pemanasannya biasanya kan kalau saya SMA gitu. Pemanasan itu lari dulu 3 kali baru. Tapi dia berhubungan dengan apa yang dia langgar kan di pelajaran olahraga. Biasanya berkaitan dengan olahraga lah gitu. Kecuali dia telat ke kelas pelajaran matematika, kamu lari di lapangan, nggak ada hubungannya. Ya. Alhamdulillah ya sudah mulai paham konsekuensi dan hukuman. Terus semua satu. Dan kita ke poin kelima, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Ini itu materi yang menurut saya paling suka di materi ini. Kenapa paling suka di materi ini? Karena ya saya juga cukup tersentil ya dengan materi ini. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang selama ini saya lakukan ke anak, ternyata saya itu salah. Kebanyakan saya itu posisi saya sebagai penghukum. Anak salah, berantem. Sama kamu, sana kamu angkat kaki satu gitu kan. Biasanya kita kalau anak salah tuh datang-datang dihukum aja tanpa kita mengetahui sebabnya. Dia berantem aja, orang nangis langsung kita suruh push up gitu kan. Itu biasanya. Ini materi yang membuat saya merasa tersentuh juga, penghukum. Terus membuat merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah juga sering ya, khususnya buat saya sih sering. Kadang kita yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan membuat merasa bersalah. Kalau kita suka, emang kamu gak kasihan sama ibu bapak kamu nyari duit susah-susah, udah kuliah kesana kesini buat kamu sekolah, tapi kamu di sekolah malah main-main. Otomatis anak merasa bersalah kan? Memang kata-kata kita enggak kasar, lembut, halus, cuma ya membuat anak itu merasa bersalah. Kamu gimana sih? Kok kecewa banget sama kamu? Udah ibu pesen, jangan diulangi lagi, tapi kamu ulangi lagi. Kita lembut bicaranya, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Terus ada posisi sebagai teman. Di sini posisi sebagai teman biasanya saya juga pernah mengucapkan hal ini. Biasanya kelas bawah apalagi ya. Ayo dong please, gitu kan. Ayo dong perhatiin, ibu kan jelasin udah serak-serak nih, gitu. Ayo dong seperti itu. Biasanya itu adalah posisi sebagai teman merayu. Enggak pakai bahasa juga bahasa anak-anak. Bahasa juga bahasa anak-anak. Ayo dong, diam, ibu lagi jelasin nih, gitu kan. Nah itu adalah contoh posisi kita sebagai teman anak. Terus posisi sebagai pemantau. Biasanya sebagai pemantau ini dia itu berpedoman pada catatan sebagai pemantau. Beda dengan posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik menurut ya. Posisi yang terbaik sebagai manajer. Manajer itu bukan berarti pemimpin sekolah, itu bukan. Tapi kita manajer di kelas. Bagaimana caranya
biar nggak terlambat lagi kamu harus apa. Jadi pemecahan masalah itu sama-sama. Jadi anak yang membuat masalah, anak juga yang menyelesaikan. Nah itu kalau posisi kita sebagai manajer seperti itu. Tapi kebanyakan yang ibu bapak lakukan itu sampai saat ini sebagai penghukum atau manajer, atau di mana posisi ibu bapak sekalian sekarang? Kebanyakannya itu penghukum kah, membuat merasa bersalah kah, sebagai teman kah, pemantau atau manajer? 1, 2, 3, 4. Kelas bawah. 1, 2, 3, 4. Iya. Manajer kayak sih Belum, iya. Ya sama seperti saya setelah mempelajari modul ini, saya baru tahu oh ternyata seharusnya kita ini bukan manajer. posisi kita ini sebagai guru itu harus bisa sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Itu yang lebih bagus. Nah, posisi kontrol guru di sini ada identitas gagal. Yang disebut identitas gagal itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu kita masih gagal kalau posisi kita masih di situ. Dan identitas berhasil yaitu sebagai teman dan pemantau. Itu termasuk identitas berhasil ya. Biasanya sebagai teman yang tadi ayolah lakukan demi ibu, nanti ibu dimarahin bapak Kevin nih kalau kamu menurut gitu kan. Kita biasanya jangan berisik, kita kalau kamu berisik ibu yang ngomelin sama bapak gitu ya kan. Nah iya itu sebagai teman. Nah pemantau, misalkan yang merasa emang peraturan kita apa, ya kan teman. Oh kamu terlambat, sesuai nggak dengan peraturan kita? Itu udah memantau, oh iya pemantau sebatas itu. Nah untuk identitas berhasil dan sukses, kontrol diri itu yang paling menghargai diri sendiri yaitu sebagai manajer ya. Kalau manajer ini ya dari anak melakukan kesalahan sampai dia tahu latar belakang apa kesalahannya, bagaimana pemecahan masalahnya, kita bareng-bareng seperti itu ya. Beda dengan teman atau sebagai pemantau. Nah di sini posisi kontrol guru masih ya pertanyaan siapa yang mengatakan. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu terlambat lagi. Itu membuat merasa bersalah posisi kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu adalah contoh dari seorang penghukum. Ayolah lakukan ini demi ibu atau demi bapak, nanti bapak diomelin ini yang mau bapak kepsek gitu. Nah itu sebagai teman merayu gitu ya. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan kita lihat biasanya kita ada guru yang suka mendapat stiker. Oh yang paling banyak, oh berarti dia yang lebih baik. Bintang. Bintang. Nah itu memantau sebatas data kan. Biasa pemantau itu misalkan lagi oh yang stikernya tinggal sedikit berarti dia banyak melakukan kesalahan. Biasa pemantau juga melalui ya dia data atau tulisan seperti itu. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer menanyakan. Jadi selain dia menanyakan alasan kenapa kamu melanggar, dia juga akan menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kembalikan kepada anak. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Bukan tulisnya kamu terakhir lagi kalau kamu lagi gitu kan? Ya penghukum biasanya dia jadi merasa gimana ya? Memang merasa bersalah juga, tapi kita menghukum kayak batinnya juga ya. Nah ini kita belajar dari kasus ya lebih paham. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Buati menggantikan Pak Harun. Buati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya karena guru pengganti yang mengajar. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Buati. Buati mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, kalau bantu ibu ya
posisi kontrolnya Bu Wati sebagai apa? Ayolah, sebagai teman. Oke, berarti apa? Kasus kedua. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Tuti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Itu posisi Bu Suti sebagai apa? Manajer. Nah, seperti itulah contoh sebagai manajer. Jadi penyelesaian masalahnya ditanya dulu, kenapa, alasannya. Terus biasanya kamu melakukan hal ini melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Biasanya kan kalau dia berantem gitu kan melanggar kesepakatan kelas, saling menghargai, saling menghormati antar teman, seperti itu. Dan dia juga menanyakan bagaimana cara kita menyelesaikannya, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Akhirnya siapa? Si Anto belajar menjahit untuk memperbaiki kancing baju temannya yang copot. Nah, di situ juga terdapat nilai kebijakan. Nilai kebijakan apa tuh yang Dino dapat nilai kebijakannya? Pertama, dia bertanggung jawab atas kesalahannya, ada rasa tanggung jawab. Terus selain itu dia belajar menjahit. Jadi bisa nyari. Iya, itu nilai kebijakan apa tuh? Oh, dia mau belajar menjahit gitu. Kira-kira itu nilai kebijakan apa? Kan nilai kebijakan ada tanggung jawab, ada disiplin. Dino juga nilai kebijakan jujur ya, dia juga jujur atas kesalahan dia. Terus ya mengakui kesalahan dia. Kerja keras, iya, karena dia mau belajar. Nah, itu adalah contoh dari posisi sebagai manajer.
mungkin setelah ini kita akan ubah bagaimana kita menghadapi permasalahan anak-anak, memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang keenam, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan dasar. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Beda nggak peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Beda. Contoh peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Artinya ada kata-kata negatif. Jangan mengganggu teman, ya kan? Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, dia menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Artinya, contohnya saling menghargai dan menghormati sesama teman. Artinya, kalau tadi kan peraturan kelas itu tidak boleh mengganggu teman, ada negatifnya kan? Tapi kalau keyakinan kelas, dia itu lebih positif, saling menghargai, saling menghormati. Nah, di sini pertama ada peraturan kelas. Pertama peraturan kelas dulu. Peraturan kelas setelah terbentuk beberapa peraturan kelas, biasanya kita kan minta ke anak-anak, ayo kita bikin keyakinan kelas. Nah, anak-anak biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, kita tampung dulu tuh semua pendapat anak-anak. Itu tidak boleh membuli. Terus tidak boleh jajan makan di dalam kelas. Nah, itu. Nah, setelah terkumpul peraturan kelas, kita ubah terjadi keyakinan kelas. Kita ubah menjadi kata-kata positif. Kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk dan terlaksana, maka akan ada terbentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kelasnya sudah positif, otomatis budaya positif pun akan tercipta. Budaya positif biasanya itu satu sekolah. Ya, kalau lingkungan kita lingkungan dulu nih, lingkungan kelas kita dulu, gitu kan? Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sesuai dengan nilai kebijakan rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebijakannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti kita menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Artinya menghormati orang lain. Kok terlambat? Maksudnya dilarang terlambat kok menghormati orang lain? Kita kan menghormati guru, istrinya Guru guru. juga datangnya pagi. Iya, gitu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti untuk keselamatan, menghormati orang lain. Karena kalau melakukan bisa membahayakan kan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Ya kan, Antri? Kesabaran. Itu nilai kebijakannya. Terus gunakan masker. Nilai kebijakannya apa? Gunakan masker. Kesehatan sama keselamatan. Terus jangan berlari di kelas. Itu untuk keselamatan juga, untuk keamanan. Itu nilai kebijakan yang disebut nilai kebijakan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas kata-katanya tidak atau jangan gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat
lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya kita buat keyakinan kelas, diskusi sama anak. Kamu pengennya apa sih, menerapkan apa di kelas kita? Gitu kan. Jangan, kalau kita yang membuat itu namanya peraturan. Jadi mau nggak mau anak itu harus nurut. Tapi kalau kita buat bersama itu adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 6 ya. Pertama, saya menjelaskan dulu. Ayo, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti apa yang kita inginkan, yang kalian inginkan, kalian terapkan di kelas kita. Nah, di situ semua anak berpendapat masing-masing. Ada yang datang tepat waktu, terus ada yang tidak boleh main bola di kelas, tidak boleh makan di kelas, gitu kan. Terus tidak boleh membuli, tidak boleh ngatain orang tua, seperti itu. Banyak sekali pendapat-pendapatannya. Nah, setelah itu kita kumpulkan. Ayo tempel. Apa keyakinan kelas yang kamu inginkan masing-masing. Pendapat mereka masing-masing. Mereka kenapa? Terus kita kelompokkan nih. Kan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh main bola. Itu kan artinya kedisiplinan kelas kan ya, maksudnya dia ke. Jadi kita kelompokkan yang sejenis. Tidak boleh ngatain orang tua, tidak boleh menjambak kerudung. Nah itu kan sama membuli kan? Nah itu kan satu kelompok tuh ya. Nah terus kita kelompokkan yang masing-masing yang sejenis sesuai dengan nilai kebijakan. Setelah itu kita bentuk jadi keyakinan kelas. Nah di sini inilah hasilnya keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas 6, yaitu hadir di kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Tadi itu tidak boleh buang sampah, tidak boleh makan, istilahnya untuk menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai antar sesama, terus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 6. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini tadi sudah contoh kasusnya, sudah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran bukan paksaan. Artinya kalau menyelesaikan masalah, apa yang harus kamu lakukan? Kayak tadi si Anto ke si Dino, ya kan? Ibu Suti menawarkan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki baju Anto? Tapi Ibu Suti itu tidak memaksa. Dino, tolong kamu jahit tuh baju. Itu memaksa kan? Tapi dia pelan-pelan menegur Anto atau menanyakan Anto kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Itu adalah contoh menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3 tahapan ya. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa, misalkan itu memang berbuat salah itu juga pernah berbuat salah gitu kan, dia stabil gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Nah itu menstabilkan identitas gitu. Nah validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya kan. Nah kita menanyakan hal itu, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu salah satu juga yang diucapkan dalam proses memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah di sini kan kita sudah bentuk keyakinan kelas, ada beberapa kelas yang sudah membentuk keyakinan kelas. Nah nanti kita tanya ke anak, tindakan kamu ini sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana, gitu kan? Terus kamu sudah melanggar keyakinan
dibuat bareng-bareng, berarti dia tahu. Misalkan kayak tadi terlambat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Tadi ada keyakinan kelas datang tepat waktu seperti itu berarti. Nah, di sini saya kelas 6 punya kasus Teguh sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, di sini saya coba menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh videonya ya. Silakan disimak. Oke, sebentar. Gimana namanya, Pak? Connected. Contoh penyelesaian permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi, itu yang sudah saya praktikkan. Oke, kita sampai di penghujung. Barangkali ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Silakan yang mau bertanya, katakan. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Saya bertanya. Oke, ya silakan. Apa sih bagi guru manfaat disiplin pada anak, pada disiplin bagi guru? Oke. Disiplin bagi guru apa? Oh, bagi guru ya. Ya. Apa sih manfaat disiplin bagi guru? Disiplin diri kita. Ya. Oke, karena diri kita ini adalah sebagai panutan di sekolah khususnya ya. Karena sebagai guru berarti di sekolah kan. Karena diri kita ini sebagai panutan, kita ingin anak itu disiplin. Sebelum kita menginginkan anak yang disiplin, maka kita sebagai contoh harus disiplin. Karena disiplin itu banyak sih manfaatnya ya. Bisa membentuk karakter, ya kan? Punya jadi tumbuh rasa tanggung jawab. Kita itu sebagai role model untuk anak-anak kita. Jadi jika kita ingin anak kita disiplin, maka kita dulu yang disiplin. Jangan sampai anak sudah di dalam kelas kita baru nongol. Itulah pentingnya disiplin karena kita ini sebagai contoh.
Ya, ya demikian penjelasan saya tentang budaya positif. Semoga setelah ini kita bisa menciptakan budaya positif kita di kelas maupun di sekolah kita ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.